Lebaran nasi lebaran. Aduh, sabar. Bentar lagi buka. Aduh, puasa. Baru puasa seperti ini saja kamu sudah lemah. Alah, tahu apa orang Indo kayak lu sama puasa? Cobain dulu puasa baru ngomong. Cecunguk ini benar-benar tidak tahu diri, Tapasya. Dia mengira kita tidak pernah puasa. Padahal di India kita juga punya puasa. Bahkan puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Emang ada yang bisa? Tentu saja. Kakekku saja puasa. Kakek puasa 24 jam. Emang kuat kayak mandor mah. Wah, dalam agama Hindu ada beberapa jenis puasa. Salah satunya Nirjala Ekadasi. Puasa paling ketat dalam tradisi Hindu dilakukan pada Ekadasi atau hari ke-11 dalam kalender lunar Hindu. Puasa selama 24 jam penuh dengan masuk penyucian diri, pengampunan dosa, dan amalannya juga besar. Umat Hindu juga puasa, bahkan lebih dari karena mana? Mau kemana? Udah buka. Ini jimat keberuntungan gua. Nih, zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya. Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio. Tapi yang nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati, jadi beneran. Kayak Pinocchio kan. Dari boneka kayu, jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini, itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat. Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasihatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si jangkrik. Oh, sadis juga ya. Terus jangkriknya dong? Iya. Nggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Nanya doang. Lanjut nih. Collodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Collodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong, lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini nih. Nanya mulu. Jangan dong. Kita challenge lagi nih. Pilih 100.000 atau kotak misterius ini nih. Mana main challenge kayak gini di Surya sekarang. Nih, kalau mau. Apa nih? Emas. Iya, emas. Gede banget ini. Gede banget emasnya. Lu dapat di mana ini? Di Sungai Eufrat Surya. Sejak bulan Juli kemarin, airnya lagi surut banget. Orang-orang banyak nemu emas di sini. Kita lagi ngumpul ini biar kaya. Mau ikut? Bisa gak sih? Gak usah pakai teriak. Lu mulai ikut, tapi gak usah teriak. Itu bukan emas. Bukan emas. Jadi. Perkenalkan sebelumnya, saya ahli geologi dari Surya. Tim kami sudah meneliti benda ini ya bapak-bapak. Dan hasilnya adalah tampilan berkilau tersebut kemungkinan besar bukanlah emas, melainkan mineral seperti pyrite atau mika yang kerap menimbulkan ilusi kilauan emas. Masih harus dicek di lab dulu nih. Ya udah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan emas ternyata. Bresek. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya? Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya boleh. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya.
Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu. Aduh, jauh amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa! 578. Siap, bos. 599. Waduh. Pakai garam Indomie bisa nggak? Wah, my boy, kamu pasti mau kencan ya kan? Iya Pak, baru pertama kali milih parfum nih. Wah, udah gede kamu, my boy. Papa bangga sama kamu. Makasih ya Pak. Tapi enak zaman sekarang udah simpel. Kenalan di sosial media aja udah bisa dapat jodoh. Nggak kayak papa dulu. Waktu dulu papa di Albania ya, itu harus datang ke pasar jodoh. Papa sama mama kamu ketemu di sana. Kita pakai pakaian yang bagus tuh biar orang-orang pada lihat dan tertarik sama kita. Wah, seru banget tuh Pak. Iya dong, nih. Pegang dompet papa nih. Udah nggak usah Pak. Nggak apa-apa. Anggap aja duit ekstra dari papa buat kamu untuk kencan pertama kamu. Serius Pak, nggak usah repot-repot. Oh my boy, ini kan kencan pertama kamu. Jadi gentleman dikit. Nggak apa-apa pakai duit papa. Kan cowok yang harus bayar. Iya Pak, tahu kok. Udah Bapak tenang aja, dia yang bayar. Oh, Mau nanya dong, apa? Kok sampai sekarang di India masih ada sistem kasta sih? Benar-benar mengherankan. Orang Indonesia ini bertanya tentang kasta. Ya justru gue yang heran, zaman sekarang masih aja pakai kasta. Lagian kan India itu juga asal muasal agama Buddha juga. Itu nggak pakai kasta. Kok nggak masuk agama Buddha aja? Dia untuk bertanya seperti ini. Kami dewa, apa urusanmu menanyakan hal ini tentang budaya kami? Kerjaan. Menanya aja. Tidak usah mencampuri urusan budaya kami. Wah, sistem kasta itu dari 1500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Jauh sebelum lahirnya Buddha di 500 sebelum Masehi. Jadi budaya kasta itu sudah mengakar. Kalau gua jadi orang kasta bawah di India nih, udah gua acak-acak nih. Apaan jam sekarang masih ada kasta? Tidak akan ada yang bisa melawan. Karena di India, orang kasta bawah menganggap kasta itu bukan sebagai diskriminasi, tapi sebagai tanggung jawab spiritual, di mana setiap orang memainkan perannya di dunia. Udah males bergaul sama lu, dikit-dikit melotot. Apa? Aku lebih tidak ingin berteman denganmu, orang kasta bawah. Saya nikahkan Sanja bin Sanji dan Adebayor. Emang nama asli kamu itu ya? Nggak usah didengerin Kang Mas. Dia tuh orang gila. Dengan Mas kawin apa nih? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Apa? Enggak kamu Mas. Apa Kenapa? Kekecilan gitu. Nanti kalau udah sah ditambahin lagi kok duitnya. Kenapa jadi nangis? Bukan masalah besar uangnya. Tapi uang gak laku di sini. Nggak ada gunanya. Nggak ada harganya. Ya terus Mas kawinnya pakai apa kalau nggak pakai uang? Di Papua Nugini ini kita pakai uang kerang. Cowrie-shell. Sebutan uang kerang di sini yaitu kerang kecil berbentuk oval yang permukaannya licin dan mengkilap dengan pola dan warna yang khas. Dulu kerang ini pernah jadi mata uang internasional loh. Bahkan dipakai juga di Afrika, Cina hingga India. Tapi di Papua Nugini, cowrie-shell bukan cuma sebagai alat tukar, tapi dijadikan sebagai mahar pernikahan, pembayaran denda adat, bahkan status sosial. Jadi, kamu nggak punya uang gerang nih? Enggak. Waduh, batalin aja nih pernikahannya nih, bubar, nggak bisa gitu dong. Pakai QRIS, bakunya mana? Pakai QRIS aja, ya. Pulang aja yuk, katanya di Rumania kan ada Dracula. Bohong itu, nggak ada. Katanya di Transilvania, di kota ini. Bohong, ya ampun. Bawang putih lupa dibawa. Katanya kan Dracula takut kan sama bawang putih kan ya. Coba aja dibawa, bisa tenang. Lu kan wibu, bawa bawang. Dracula juga nggak bakal mau ngisep darah lu. Lagian ya, Dracula itu cuma tokoh fiksi dari novel tahun 1897 karya Bram Stoker, penulis asal Irlandia. Yang kocaknya, Bram Stoker ini nggak pernah ke Rumania. Dia cuma menggunakan peta dan buku sejarah sebagai referensi tulisannya. Dracula pengisap darah, tinggal di kastil, takut sama bawang putih, salib sama air suci, nggak lebih dari karangan cerita doang. Tapi kok orang-orang banyak yang beneran percaya ya jadinya Rumania itu tempat Dracula katanya. Karena ceritanya udah lama banget terkenal. Jadi orang-orang percaya kayak lu nih. Alah, ternyata cerita doang. Capek-capek gue jalan sini sampai luka tuh berdarah. Hei, Dracula!
Tapi Dracula kan toko fiksi dong. Itu kenapa gigi lu? Tongos gitu susah mingkem tau. Makanya besok-besok pakai behel biar enak mingkem. Iya, besok dipasang.